Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Elvin yang bertugas jaga pada pagi hari ini. Menurut laporan yang saya terima dengan adik Yasmin usia 5 tahun, alamatnya di Kudus, keluhan kejang 2 hari yang lalu dan didahului demam. Apakah benar Pak? Baik, jika benar, saya akan melakukan pemeriksaan fisik anak meliputi pemeriksaan fisik umum dan khusus. Nah, ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada kelainan yang berarti atau penyakit yang berarti pada anak Bapak. Mungkin nanti sedikit kurang nyaman, tapi insya Allah tidak berbahaya. Bagaimana Bapak? Apakah Bapak bersedia? Baik, jika bersedia silakan di Yasminnya dibaringkan di tempat yang telah disediakan. Kemudian tolong dilepaskan pakaiannya ya Bapak. Sementara itu saya akan mencuci tangan menggunakan teknik WHO. Baik, selanjutnya di sini saya akan menempatkan di sebelah kanan pasien. Baik, selanjutnya yang pertama saya akan memeriksa keadaan umum pasien, meliputi kesadaran, dan status gizi dan keadaan sakit. Kemudian di sini dalam keadaan sadar penuh atau kompos mentis, kemudian status gizinya normal, kemudian keadaan adik terlihat baik. Baik, selanjutnya saya akan memeriksa status nutrisi adik dari laporan tadi. Berat badan normal, kemudian tinggi badan normal, kemudian lingkar lengan atas dan lingkar kepala juga normal. Selanjutnya saya akan menghitung suhu dengan meletakkan termometer di daerah aksila adik. Kemudian selanjutnya saya akan sambil menunggu saya akan menghitung denyut nadi dan frekuensi nafas. Baik, tunggu beberapa menit. Kemudian sudah dari hasil termometer didapatkan suhu 39 Celcius, kemudian frekuensi nadinya itu tadi 90 kali per menit, kemudian frekuensi nafasnya itu 22 kali per menit. Lalu saya akan memeriksa keadaan kulit. Warna kulit adik sawo matang, kemudian rambutnya hitam, normal gede, kemudian lebat dan tidak mudah untuk dicabut atau rontok. Nah, kemudian selanjutnya saya akan memeriksa kelenjar limfe. Kemudian duduk dulu ya Dek. Maaf Dek, duduk dulu. Kemudian pada bagian belakang saya akan memeriksa dan saya raba pada servikal. Nah, di sini tidak teraba pembesaran kelenjar. Baik, selanjutnya berbaring kembali Dek dan tangannya direntangkan. Nah, kemudian saya akan memeriksa dari depan meraba aksila, media dan aksila anterior. Baik, tidak ada pembesaran kelenjar. Lalu saya akan memeriksa pada bagian inguinal. Mohon maaf, celananya diturunkan sebentar Dek. Ya, baik. Kemudian saya meraba pada bagian inguinal dan di sini didapatkan hasil tidak ada pembesaran kelenjar. Selanjutnya saya akan memeriksa otot. Baik, mohon maaf Dek. Baik, otot normal, tidak mengalami atrofi atau hipertrofi. Kemudian saya akan memeriksa tulang. Maaf Dek. Baik, tulang juga normal, tidak ada deformitas maupun fraktur. Kemudian saya akan memeriksa sendinya. Mohon maaf Dek. Baik, dari pemeriksaan sendi juga didapatkan dapat digerakkan bebas, berarti normal. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan khusus dimulai dari kepala. Nah, di sini bentuk kepalanya normal, tidak mengalami mikrosefalus atau makrosefalus. Kemudian saya akan memeriksa mata. Di sini konjungtiva dan skleranya
normal, tidak ada icterik. Kemudian saya akan memeriksa hidungnya, tidak ada sekret, tidak ditemukan massa, udem, polip pada mukosa. Kemudian saya akan memeriksa telinganya. Nah, telinga bagian luar tidak ada kelainan bentuk maupun inflamasi. Kemudian telinga bagian dalam terlihat adanya serumen. Kemudian saya lakukan hal sama pada telinga bagian kiri. Kemudian saya akan memeriksa bagian mulut. Di bagian mulut ini tidak ditemukan adanya luka, sariawan maupun kandidiasis. Kemudian tonsil juga terlihat normal, tidak ada pembesaran. Kemudian tenggorokannya faring tidak hiperemis. Kemudian selanjutnya saya akan memeriksa leher. Pada bagian lehernya tidak ada massa maupun tortikolis. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan toraks. Dinding toraks tidak ditemukan adanya kelainan bentuk, barrel chest maupun pigeon chest. Kemudian tidak ada retraksi suprasternal, antarcostae, dan substernal. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan paru. Yang pertama yaitu inspeksi. Dari hasil inspeksi, gerakan paru simetris antara kanan dan kiri. Kemudian saya lakukan palpasi. Sebelumnya saya akan menggunakan telapak tangan saya. Kemudian saya akan menilai frame itu suara dari atas ke bawah dengan membandingkan kanan dan kiri dengan cara menyilang. 77D, 77, 77D, 77, 77D, 77. Baik, dari hasil palpasi dapatkan hasil normal, simetris antara kanan dan kiri. Kemudian saya akan melakukan perkusi dari suprasternal ke manubrium sterni ke lateral yaitu SIC2. Di daerah sebelah kanan didapatkan perubahan suara dari sonor menjadi peka, terdapat perbatasan antara paru-paru dan hati. Kemudian di daerah sebelah kiri terdapat perubahan suara dari sonor ke redup, yaitu terdapat perbatasan yaitu paru-paru dan jantung. Baik, di sini selanjutnya saya akan melakukan auskultasi menggunakan bagian membran stetoskop. Sebelumnya saya tes dulu, ya sudah terbuka. Kemudian saya bandingkan kanan dan kiri. Tarik nafas, tarik nafas, tarik nafas, tarik nafas, tarik nafas. Baik, dari hasil auskultasi ditemukan suara vesikuler dan ditemukan suara bronchial pada percabangan bronkus. Baik, selanjutnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan jantung. Nah, pemeriksaan jantung yang pertama yaitu inspeksi. Selanjutnya saya akan lihat denyut pada apex cordis yang terletak di bawah papilla mamae SIC5. Hasilnya ada. Kemudian saya akan melakukan palpasi. Saya meraba pada bagian apex cordis lagi. Dan ini saya merasakan getaran pada telapak tangan saya. Kemudian saya akan melakukan perkusi dari SIC2. Baik, didapatkan hasil di sebelah kanan terdapat suara sonor ke peka, yaitu ada perbatasan antara paru-paru dan hati. Kemudian di sebelah kiri terdapat perubahan suara dari sonor ke redup. Di sini menandakan ada perubahan dari paru-paru ke jantung. Kemudian di sini saya akan melakukan auskultasi. Saya menggunakan
mangkuk dari stetoskop, saya cek terlebih dahulu. Kemudian saya meletakkan pada bagian apex yang terdapat katup mitral pada SIC 5 parasternal kiri. Kemudian saya geser ke atas pada parasternal kiri SIC 4 pada katup trikuspidal. Kemudian saya geser ke atas pada parasternal kiri katup pulmonal. Kemudian saya geser ke kanan SIC 2 parasternal kanan yang terdapat katup aorta. Alhamdulillah. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan abdomen. Pada pemeriksaan ini saya akan melakukan pemeriksaan urutan, inspeksi, auskultasi, perkusi dan palpasi. Yang pertama yaitu inspeksi. Di sini saya perhatikan dinding abdomen tidak lebih tinggi daripada dinding dada dan tidak ada kelainan kulit seperti peteki maupun bercak. Kemudian selanjutnya saya akan melakukan auskultasi. Saya menggunakan bagian membran stetoskop. Saya mulai dari bagian epigastrium tengah. Kemudian saya geser ke kiri. Kemudian saya geser ke kanan. Kemudian turun. Dan hasilnya terdengar suara peristaltik. Kemudian saya akan melakukan perkusi. Ya, lakukan perkusi untuk mengetahui apakah ada cairan pada abdomen atau tidak. Jika ada cairan nanti terdengar suara redup. Geser ke samping gede. Maaf. Baik, tidak ada suara redup. Kemudian saya akan melakukan palpasi. Yang pertama untuk mengetahui apakah ada pembesaran hepar atau tidak. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan palpasi dari umbilikal ke bagian processus hypoideus. Kita tekan bagian perut saat inspirasi, kemudian kita lepas untuk menemukan batas hepar. Di sini tidak kita temukan perbesaran hepar. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan palpasi dari umbilikal ke arcus costa dextra sampai menemukan batas hepar. Dan di sini seperti yang pertama tadi, kita tekan saat inspirasi dan kita lepaskan saat ekspirasi dan tidak didapatkan pembesaran hepar. Kemudian selanjutnya saya akan mengecek untuk pembesaran lien. Saya melakukan palpasi dari umbilikal ke arcus costae sinistra dengan cara yang sama. Kita tekan. Baik, tidak ada pembesaran lien. Selanjutnya saya akan memeriksa pembesaran ginjal. Lalu saya akan melakukan pemeriksaan ballottement dengan tangan kiri berada di pinggang bawah dan tangan kanan berada di atas. Kemudian kita tekan secara bersamaan tangan kiri dan kanan. Dan tidak terasa suatu massa, berarti tidak ada pembesaran ginjal. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan ekstremitas. Di sini akral superior tidak terasa dingin. Kemudian akral inferior tidak terasa dingin. Dan tidak terlihat adanya udem pada akral superior dan inferior. Baik, alhamdulillah. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan rangsang meningel. Yang pertama saya akan melakukan pemeriksaan kaku kuduk dengan menempelkan dagu ke dada secara pasif dan alhamdulillah tidak ada gerakan lain, didapatkan hasil negatif karena dagu dapat menempel dada dengan mudah. Kemudian saya melakukan pemeriksaan Brodzinski 1 dengan melakukan fleksi kepala, apakah dagu dapat menempel dan tidak ditemukan gerakan fleksi pada sendi panggul dan lutut. Baik, negatif. Kemudian selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan Brodzinski 2 dengan melakukan fleksi pada salah satu lutut secara pasif. Baik.
Sambil kita perhatikan apakah diikuti fleksi pada kaki lain. Baik, tidak, negatif. Selanjutnya saya akan menjelaskan pemeriksaan fisik. Dari pertama tadi status gizinya baik, kemudian frekuensi nadi juga normal, kemudian frekuensi pernafasan tadi normal, suhu tubuh tinggi yaitu 39, mungkin terjadi demam, kemudian kulitnya normal, sawo matang dan tidak ada peteki, kemudian kelenjar limfanya normal, tidak ditemukan perbesaran pada kelenjar, kemudian otot, tulang, sendi normal, tidak ditemukan kelainan, kemudian kepala dan leher normal, kemudian torak meliputi dinding dada, jantung dan paru-paru normal, abdomen meliputi hati, lem dan ginjal normal, tidak ditemukan pembesaran, kemudian ekstremitas normal, akral tidak terasa dingin dan tidak ditemukan udem, kemudian yang terakhir rangsang meninggal negatif. Kemudian silahkan bajunya dipakai kembali selagi saya mencuci tangan dengan teknik WHO. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pemeriksaan fisik anak telah selesai. Apakah ada pertanyaan Bapak? Baik, jika tidak ada, terima kasih atas kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.